Baik, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, perwakilan dari kelompok 8, konsep dasar pemrograman. Baiklah, saya Muhammad Dimas Syaputra sebagai anggota. Baiklah, saya Aldi Aresta Putra Perdana sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syafruddin dari perwakilan atau anggota dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dari perwakilan kelompok 8. Baiklah, kita mulai presentasi kali ini dengan judul objek, variabel, dan konstanta yang akan dibaca dari anggota kita bernama Dimas. Kami dari kelompok 8 memiliki judul makalah yaitu objek, variabel, dan konstanta. Latar belakang. Bahasa pemrograman berorientasi objek menjadi target yang paling utama. Pentingnya bahasa pemrograman berorientasi objek adalah sebagai sarana untuk aplikasi seperti aplikasi website yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi seorang programmer. Tidak hanya bagi pengembang website itu sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga memiliki manfaat positif bagi masyarakat sebagai pengguna. Oleh karena itu, sebuah bahasa pemrograman pada akhirnya harus memiliki efisiensi yang baik dalam bahasa pemrograman, terutama dalam efisiensi coding. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah: 1. Seberapa efisiensi penerapan objek, variabel, dan konstanta dalam pemrograman atau coding. 2. Bagaimana cara menerapkan objek, variabel, dan konstanta sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan dengan program.
Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Muhammad Ilham Sapruddin. Ya, sini saya akan meneruskan dari penjelasan dari Muhammad Dimas tentang batasan masalah. Batasan masalah pada makalah membahas tentang objek variabel dan konstanta saja. Pembahasan variabel atau perubah adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, pada saat mendeklarasikan sebuah variabel, program harus menyebutkan nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut. Penulisan variabel pada bahasa JavaScript adalah sebagai berikut. var nama garis bawah variabel sama dengan nilai variabel titik 2 atau let nama garis bawah variabel sama dengan nilai. Yang kedua, cara penulisan variabel di JavaScript. Penulisan nama variabel bisa menggunakan huruf, angka, tanda underscore, dan tanda $. Penulisan nama variabel harus diawali dengan huruf. Penulisan nama variabel JavaScript harus memperhatikan huruf besar dan kecil. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Penulisan nama variabel di JavaScript diawali dengan sintaks, yaitu var atau let. Contoh penulisan variabel: var seed name sama dengan rpl kandeman. var url sama dengan https www.rplkandeman.com. var visitor count sama dengan 59. Gaya-gaya penulisan kode pemrograman yang pertama yaitu gaya snake case. Gaya penulisan case yang ini cirinya menggunakan garis bawah atau underscore 0. Suku kata dipisahkan dengan garis bawah sehingga membentuk sebuah ular. Karena itu, gaya ini disebut snake case. Contohnya seperti ini. Ini garis bawah penulisan, garis bawah snake, garis bawah case. The, garis bawah quick, garis bawah brown, garis bawah fox, jumps, garis bawah over, garis bawah the, garis bawah lazy, garis bawah dog. Nama variabel menggunakan garis bawah di nama, garis bawah variabel, nama underscore class. Gaya penulisan snake case biasanya kita jumpai pada pemrograman prosedural dan fungsional seperti C, Pascal, PHP, DSB, dan sebagainya. Gaya game case. Gaya penulisan camel case biasanya sering digunakan pada pemrograman berorientasikan objek atau OOP. Cirinya semua suku kata menyatu dan terdapat huruf kapital untuk memisahnya. Hal tersebut membuatnya terlihat seperti punggung onta. Karena itu gaya ini disebut camel case. Dengan contoh seperti ini, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ini penulisan camel case menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Nama kelas, nama variabel, iPhone, eBay, elkas. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap. Artinya nilai konstanta di dalam program tidak dapat diubah atau bersifat tetap. Konstanta berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tetapan. Misalnya nilai pi, buka kurung tutup kurung, kecepatan cahaya, ketetapan gravitasi, dan lainnya. Pada sebuah kode program, biasanya nilai data dari konstanta diberikan langsung di bagian deklarasi konstanta. Sedangkan untuk variabel biasanya hanya ditentukan nama variabel dan tipe data tanpa isian nilai data.
Aturan penamaan variabel juga berlaku untuk penamaan konstanta. Demikian juga aturan penetapan tipe data konstanta dibagi. Selanjutnya akan diteruskan dengan si Bagus pada penjelasan tentang konstanta bilangan dan konstanta lain. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Muhammad Ilham Saprudin. Konstanta bilangan pada program C++. Konstanta bilangan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu konstanta bilangan bulat, contoh 1, 2, 3. Konstanta desimal berpresisi tunggal, floating point. Konstanta desimal berpresisi ganda, contoh 4.2E3. Konstanta tag. Dalam hal ini konstanta tag dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data karakter, contoh F, Z, dan lain sebagainya. Data tag string, contoh program C++. Deklarasi konstanta. Bentuk deklarasi konstanta diawali dengan reserved word const. Bentuk penulisannya const tipe, data nama konstanta sama dengan nilai konstanta. Contoh const int x sama dengan 89. Konstanta berbeda dengan variabel, di mana konstanta tidak dapat diubah jika telah diinisialisasi. Konstanta oktal menggunakan digit 0 sampai 7. Sedangkan heksadesimal digit 0 sampai 9 dan A sampai F. Aturan penamaan variabel dan konstanta. Nama variabel bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Contoh, nilai, nilai, dan nilai merupakan 3 buah variabel yang berbeda. Nama variabel harus diawali dengan huruf $, atau underscore. Nama variabel tidak boleh diawali angka. Nama variabel tidak boleh menggunakan keyword, kata-kata kunci yang memiliki fungsi atau arti khusus dalam JavaScript. Contoh for, if, while, dan lain-lain. Variabel didefinisikan dengan var, sementara konstanta didefinisikan dengan const. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Aresta Putra Perdana. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan variabel atau perubahan adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Pemrograman dapat memberikan nama pada sebuah variabel untuk mempermudah pemanggilan variabel tersebut di dalam program. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konsta atau tetap. Artinya nilai konsta di dalam program tidak dapat diubah atau bersifat tetap. Konstanta juga sering dianggap seperti variabel, namun nilainya tetap atau tidak dapat diubah-ubah. Konstanta berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tetap
misalnya nilai P, kecepatan cahaya, ketepatan gravitasi, dan lainnya. Aturan penamaan variabel dan konstanta. Nama variabel bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Contoh, nilai dan nilai merupakan 3 buah variabel yang berbeda. Nama variabel harus diawali dengan huruf atau underscore. Nama variabel tidak boleh diawali angka. Nama variabel tidak boleh menggunakan keyword kata-kata kunci yang memiliki fungsi atau arti khusus dalam JavaScript. Contoh for, if, while, dan lain-lain. Variabel didefinisikan dengan var, sementara konstanta didefinisikan dengan const. Baik, terima kasih. Itu saja kesimpulan yang saya dapat berikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai judul makalah objek, variabel, dan konstanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.